Pagi menyapa dengan cahaya lembut yang menelusup masuk dari celah tirai jendela rumah keluarga Wijaya. Namun sinar itu terasa dingin bagi Rania, yang sejak tadi hanya duduk termenung di meja makan. Tangannya menopang dagu. Matanya tak berani menatap siapapun. Ia hanya memandangi layar ponsel di atas meja yang sudah ia balikan sejak setengah jam lalu, seolah benda itu mengandung kutukan. Susan duduk di seberangnya, menikmati kopi dengan tenang. Dalam diam, matanya tak lepas dari wajah pucat adik tirinya. Ia melihat kegelisahan itu. Ia tahu persis penyebabnya. Dan baginya, itu adalah pemandangan paling manis pagi ini. "Kamu nggak enak badan?" tanya Susan dengan nada lembut, menyisipkan kepedulian palsu dalam suara manisnya. Rania menggalang lemah. "Cuma kurang tidur." Jawaban itu membuat Susan nyaris tersenyum. "Kurang tidur," pikirnya. Tentu saja, bagaimana bisa tidur nyenyak setelah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang mempertanyakan kesucian cinta yang kau yakini, pesan yang ia kirim sendiri. Susan menyesap kopinya pelan. Segalanya mulai berjalan sesuai rencana. Racun itu telah menyentuh kulit. Sekarang ia hanya perlu menunggu ia masuk lebih dalam, perlahan-lahan menyusup ke pembuluh darah hubungan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Raihan tengah duduk di ruang sempit apartemen kontrakannya. Ia belum tahu apa yang telah ditabur Susan. Dunia di sekelilingnya masih terasa normal. Tapi badai selalu datang dari langit cerah. Sore harinya, Rania datang tanpa kabar lebih dulu. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya memutuskan mengetuk. Raihan yang membuka pintu langsung melihat ada sesuatu yang salah dari cara Rania menatapnya. Tatapan itu kosong, seperti lautan yang kehilangan dasarnya. "Aku dapat pesan tadi malam," kata Rania tanpa basa-basi. Raihan terdiam sejenak. "Pesan apa?" "Dari nomor tak dikenal. Katanya kamu gak tulus. Katanya kamu cuma mendekatiku karena kamu tahu aku anak orang kaya." Nada suaranya tidak marah. Justru itu yang membuat Raihan merasa nyeri. Seolah Rania tidak berani marah karena tidak sepenuhnya yakin atau karena sudah terlalu takut percaya. Raihan menarik napas dalam. "Dan kamu percaya?" "Aku ingin percaya kamu." Tapi Rania menunduk. "Aku tahu kamu pernah dekat dengan Teh Susan, dan kamu tidak pernah jelaskan apa-apa tentang itu ke aku." Raihan mendekat. Ia duduk di samping Rania, menggenggam tangan yang gemetar itu. "Aku nggak pernah cinta sama Susan." "Iya, dia mendekatiku. Tapi aku nggak pernah membalas." Rania menatap matanya. Ia ingin percaya. Tapi rasa percaya itu sekarang seperti benang tipis yang tergantung di udara gampang putus. Hari-hari berikutnya, Susan mulai menyebar jaringan. Ia tidak hanya mengirim pesan ke Rania. Ia mulai mengaktifkan koneksi. Ia mengirim email kepada rekan ayahnya, menyebarkan keraguan tentang profesionalisme Raihan sebagai pengawal pribadi yang terlalu dekat dengan keluarga klien. Ia menyisipkan foto Raihan dan Rania makan bersama di kafe. Kalimatnya diplomatis, namun menusuk. "Saya tidak bermaksud mencampuri urusan keluarga Anda, tapi mungkin ada hal-hal pribadi yang mulai melewati batas profesional." Ia juga menghubungi seorang jurnalis gosip yang pernah ia bantu mendapatkan akses wawancara artis beberapa tahun lalu. Kali ini, ia memberinya sesuatu yang lebih segar, rumor asmara antara anak orang terpandang dan pengawal pribadi. Dalam waktu 2 hari, akun-akun gosip mulai menggonggong. Artikel-artikel ringan mulai menyebut pengawal misterius yang terlalu dekat dengan keluarga pengusaha terkenal. Tidak ada nama disebut. Tapi semua orang yang kenal Rania dan Raihan langsung tahu siapa yang dimaksud. Rania mulai tertekan. Ia menerima telepon dari sekretaris yayasan. Teman-temannya mulai bertanya hal-hal aneh. Bahkan ayahnya, yang biasanya santai, mulai mengamati gerak-geriknya lebih cermat. Dan pada akhirnya, retakan itu tidak bisa ditutupi lagi. "Kamu dimutasi, ya?" tanya Rania saat menemui Raihan malam itu. "Apa?" Raihan menatapnya bingung. "Aku dengar kamu diminta keluar dari tim pengamanan keluarga karena hubungan pribadi." Raihan menghela nafas panjang. "Rania, kamu tahu siapa yang mulai semua ini? Ini Susan." "Dia, jangan salahkan dia terus," potong Rania. Suaranya mulai naik. "Mungkin memang salahku, salah kita. Tapi aku capek, Raihan.
Semua orang bicara. Aku bahkan gak bisa kerja tenang lagi. Raihan berdiri, berusaha tenang. Kalau kamu percaya semua itu, berarti kamu gak percaya aku. Rania diam. Dan dari diamnya, Raihan tahu keraguan telah menang. Di tempat lain malam itu, Susan menggelar pesta kecil di rooftop hotel. Ia mengundang Rania. Katanya, untuk merayakan pencapaian Rania sebagai narasumber dalam kampanye sosial. Tapi pesta itu bukan selebrasi. Itu adalah panggung. Dan Rania adalah tokoh utama yang akan diruntuhkan secara halus di tengah sorak-sorai. Rania datang dengan gaun biru laut. Wajahnya tersenyum, tapi itu senyum orang yang lelah. Susan menyambutnya dengan pelukan dan pujian yang manis. Kamu benar-benar bersinar malam ini, Dek. Di tengah pesta, Susan naik ke podium kecil dan mengambil mikrofon. Ia memulai pidato dengan pujian dan basa-basi. Tapi di tengah-tengahnya, kalimatnya mulai berubah. Kita semua tahu, dunia ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga siapa yang ada di sisi kita. Kadang yang paling lembut pun menyimpan niat yang bahkan dirinya sendiri tak sadar. Semua tamu tersenyum, menganggap itu pidato puitis. Tapi Rania tahu, itu ditujukan padanya. Ia merasa telanjang di tengah sorotan lampu. Dan saat pesta berakhir, hatinya sudah menganga lebih dalam dari sebelumnya. Malam itu, di kamar hotel, Susan membuka pesan masuk. Ada satu pesan baru dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu bisa hancurkan aku dengan bisikan? Lihat siapa yang akan bicara lebih keras. Susan menatap layar, tersenyum dingin. Akhirnya kamu mulai bergerak juga. Ia tahu, perang ini belum selesai. Rania sudah rapuh. Raihan mulai marah. Kini waktunya menyulut konflik besar di antara mereka sampai semuanya terbakar habis. Satu persatu, cinta mereka akan membusuk dari dalam. Dan di atas reruntuhannya, Susan akan berdiri sendirian namun menang.